Semuanya selamat datang kembali di channel YouTube gua, masih bersama gua Irfan. Nah, kali ini gua akan bahas buku mengenai buku sepak bola. Judulnya adalah Pemuja Sepak Bola yang ditulis oleh Irwandi Syahputra dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2016. Karena bahas sepak bola, ya gua tampilannya akhirnya pakai jersey bola ya, jersey favorit, klub favorit bola gua itu AS Roma. Nah, seperti apa sih eh, buku isi dalam buku ini? Yuk mari kita simak. Kita mulai sekarang bedah pemuja sepak bola. Nah, ini ada semacam ya endorsement aja dari tokoh-tokoh yang udah membaca buku ini. Kita lihat mereka juga fans sepak bola. Oke, ini cover dalamnya. Nah, ini daftar isinya. Jadi di buku pemuja sepak bola ini ada 4 bagian. Kita lihat. Bagian pertama tadi mengenai sepak bola sebagai identitas budaya masa. Kemudian bagian kedua mengenai fashion dan gaya kaum muda pemuja sepak bola. Ketiga adalah agama populer. Keempat adalah kuasa dan suaka. Nah, kita lihat aja Pak gimana seperti apa. Oke. Bagian pertama ini sepak bola sebagai identitas budaya masa. Jadi sebenarnya sepak bola itu ternyata bukan hanya permainan 11 lawan 11 di lapangan hijau, ada wasit, pemain, segala macam, pelatih, nonton, tapi lebih dari itu. Kenapa disebut identitas budaya masa? Karena dia bisa mengumpulkan masa dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu bersamaan dengan sangat banyak, terutama di stadion, televisi juga kan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ternyata ketika menonton sepak bola itu ada semacam kekuatan ekonominya juga ya, masuk dari kuasa glory dan gol gitu kan, hiburan, jual beli pemain. Nah, ada yang buku mau sampaikan aja di bab ini sebenarnya. Jadi bab ini sebenarnya lebih mengetengahkan bahwa sebuah klub apabila dia berhasil memenangi laga derby klasik, kemudian juara liga domestik, dan Liga Champions, itu sebuah klub itu akan sangat bernilai sekali, terutama di mata para fansnya. Dan apalagi ketika bisa juara Liga Champions ya, itu bisa mendatangkan investor juga, mendatangkan fans yang sangat banyak. Ya kita contohnya aja kayak Barcelona ya, tahun 2008-2009, kemudian 2014-2015 fansnya Barca itu semakin meningkat ya, karena itu tadi Barca treble winners dalam satu musim. Apalagi tahun 2008-2009 itu sampai 6 kali juara, 6 kali menangi gelar. Itu nilainya sangat bagus sekali secara ekonomis, dan itu bisa mendatangkan pendapatan yang bagus untuk sebuah klub. Terus kemudian ya apalagi kalau bisa menangkan derby, mau derby Manchester, derby Milan, derby Turin, itu nilai sebuah klub itu kan sangat tinggi sekali. Terus kemudian kita akan melihat di bab ini adalah tipe-tipe fans sepak bola. Nah, di sini ada tipenya kan. Pertama ada aficionado, theater goer, passionate, campflower, dan reclusive. Nah, lo itu termasuk yang mana tipenya? Apakah lo menyukai klub sepak bola itu karena pemainnya, sejarahnya, permainannya, atau karena jersinya? Kalau gue sih pribadi menyukai AS Roma tahun 2001 itu, sebelum dia Scudetto itu ya karena ada faktor Gabriel Bomar Batistuta, dan juga memang jersinya tuh sangat bagus sekali, jersey combat, jersey seperti dipakai oleh timnas Italia di Piala Eropa tahun 2000. Nah, kalau lo kayak gimana? Oke, sekarang kita ke bab 2-nya. Nah, di bab 2 ini ya bahas mengenai fashion ya. Jadi sebenarnya fans sepak bola itu mereka itu juga punya fashion ketika mendukung timnya bertanding. Fashion itu bisa dilihat dari shawl atau pakaian yang dipakai. Jadi kalau di shawl itu sebenarnya kenapa bisa jadi tren dalam fans sepak bola itu, karena awalnya sebenarnya shawl itu dipakai untuk melindungi tubuh
ketika pertandingan diadakan di musim dingin, tapi ternyata menjadi tren bahkan di negara-negara tropis seperti Indonesia. Jadi amat apa ya, maknanya jadi meluas gitu loh, bukan sekedar pelindung tubuh lagi, tapi emang udah bener-bener tren. Nah, kita di sini akan melihat bagaimana tren pakaian dalam sepak bola itu sendiri. Pertama, pakaian casual. Jadi awalnya itu dimulai dari fansnya Liverpool. Oke, barang Liverpoolian mohon disimak ya. Jadi waktu itu Liverpool tahun 77 itu berhadapan dengan ya klub papan atas Jerman Borussia Mönchengladbach di Liga Champions, itu namanya kan European Cup, dan dimenangkan oleh Liverpool dan skor 3-1. Dan fansnya Liverpool itu memakai pakaian yang casual sekali. Pakaian casual ini benar-benar semacam apa ya? Awalnya mereka tuh memakai itu untuk mengelabui pihak kepolisian. Karena tahu kan bukan fans Liverpool aja, kalau klub Inggris tuh kadang bermasalah dengan fansnya kan, hooligan itu kan. Jadi ya biar mereka nanti ketika kembali di Inggris nggak ditangkap pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian waktu itu masih fokus pada supporter yang tipe timnya itu skinhead, yang dianggap sebagai biang kerusuhan dalam pertandingan sepak bola, dan mereka bisa melabui polisi ini dengan berpakaian casual, berpakaian yang merek-merek berkualitas lah, dari jaket, celana segala macam, dan akhirnya ditiru oleh banyak fans klub sepak bola lainnya sampai sekarang. Jadi boleh dibilang fans Liverpool atau Liverpoolian adalah pelopor untuk casual. Terus kita bisa lihat di sini kalau di Indonesia itu sendiri untuk casualnya adalah Brigata Kurvasut, itu fansnya PSS Sleman di Yogyakarta. Ini salah satu fans sepak bola yang cukup terkenal juga loh untuk tingkat Asia, bahkan sampai Copa 90 memasukkan ke dalam list fans sepak bola Asia paling berpengaruh. Dan pasti lo tau lah ya Brigata Kurvasut ini ya, yang mereka tuh dari namanya mencirikan ya meniru ala-ala Italia gitulah, karena memang ya sepak bola Italia di Indonesia itu kan cukup begitu populer. Oke. Nah, sekarang kita bahas Nah, kemudian tentang jersey. Nah, seperti itu tadi, jersey itu sendiri sebenarnya bukan sebatas pakaian untuk bertanding, untuk membedakan tim lawan atau tim tuan rumah gitulah ya. Tapi ada nilai-nilai lebih yang dikandungnya. Apa aja nilai historis ya, misalnya kalau lo penggemar MU atau Mancunian ya pasti tau lah jersey-nya Eric Cantona tahun 1995. Waktu itu dia kenapa bisa terkenal ya, karena dia setelah di kartu merah melakukan tendangan kungfu karena fansnya Crystal Palace, Simon Matthews, dia kena hukuman scoring. Atau juga jersey Barcelona tuh pas treble winner itu juga jersey yang sangat-sangat bersejarah. Terus kemudian atau bagi lo bisa penggemar Inter pasti akan menganggap jersey tahun 2010 itu jersey yang sangat bersejarah karena menggapai treble winner kan, si La Beneamata. Oke, terus kemudian jersey itu sendiri karena dia mempunyai nilai bersejarah itu bisa dijadikan semacam retro dan akhirnya menjadi repro. Dan banyak sekali jersey sepak bola di zaman sekarang ini yang sifatnya seperti itu. Jadi memang sengaja untuk menghidupkan kembali masa-masa indah ketika berhasil meraih sebuah prestasi yang sangat bergengsi, yang akan terus diingat orang sepanjang masa gitu. Apalagi bagi para fans fanatik sepak bola itu sendiri. Terus kita akan ke bab 3. Nah, ini sepak bola sebagai agama populer dalam industri media. Kenapa? Ternyata sepak bola itu sendiri bisa menjadi agama karena dia ternyata mampu menyedot, mampu menyihir banyak orang dalam waktu yang bersamaan untuk datang ke stadion untuk menonton televisi, bahkan melebihi jemaat-jemaat agama yang sudah ada seperti Islam, Kristen, dan ya mengalahkanlah popularitas itu. Mungkin ya jadi agak mengkhawatirkan bagi para pemuka agama, karena memang sepak bola itu sendiri menawarkan suatu kepuasan ketika menonton, menyihir
para pemainnya yang benar-benar berpengaruh lah, dianggap sebagai nabi lah ya. Terus karena itu juga di sini dilihat ada perilaku para penggemar, kenapa mereka rela banget nonton bareng, terutama kita di Indonesia ya, rela banget nonton bareng bola dini hari, keluar tengah malam gitu ya, ngelawan dinginnya malam, pakai shawl, jersey, topi, terus minum kopi di kafe-kafe. Tapi ya tidak maksudnya tidak menghitung biaya yang harus dikeluarkan gitu loh, karena kita sendiri sebagai penggemar sepak bola sudah merasa ada kepuasan lah. Jadi biaya-biaya itu nggak perlu dihitung, biaya makan, biaya minum di kafe tersebut. Dan apalagi ketika nonton bareng itu sendiri, sensasinya kan sangat luar biasa, apalagi ketika merayakan gol, begitu heboh banget. Apalagi kalau tim yang dibelanya benar-benar menang dan maju ke final, kemudian di final juara, wah itu sungguh sangat luar biasa ya. Kemudian di sini juga bahas tentang religiusitas pemain sepak bola. Kita contohnya ya, pemain sepak bola kan ada yang tipe-tipenya religius kan. Di sini kan di buku ini ada contohnya, ada Mesut Ozil yang katanya selalu membaca Al-Fatihah sebelum bertanding, atau Lionel Messi, Liverpool katanya selalu membuat tanda salib. Dan yang paling gue suka sebenarnya adalah gayanya Ricardo Kakak ketika mencetak gol, dia selalu menendangkan kedua tangan ke atas sebagai tanda syukur. Kemudian ini kita lihat lagi sebagai liturgi itu adalah di sini contohnya, misalnya gini, pemain sepak bola karena dia religius, sama yang muslim, pasti akan menolak memakai baju yang sponsor di bajunya itu, sponsor klubnya itu perusahaan judi ini, kayak misalnya Predi Kanute ya, dia memang konsisten banget nggak mau pakai jersey yang ada sponsor itu sponsor judi gitu waktu dia bermain untuk Sevilla ya kan. Terus kemudian ada juga kasus seperti Yaya Toure atau Sule Muntari yang tetap bermain selama bulan puasa. Mereka bermain karena merasa ya itu udah keyakinan yang memang harus dijalankan, dan tidak ada halangan, dan tidak boleh ada halangan untuk tidak menjalankan. Untuk Yaya Toure sendiri ya, dia menjalankan itu karena merasa kuat dengan berpuasa. Dan begitu juga Sule Muntari, walaupun misalnya ketika Sule Muntari menjalankan puasa itu, Jose Mourinho pelatihnya waktu di Inter Milan itu mengkritik karena penampilan Muntari tidak begitu bagus kita berpuasa. Itu tergantung aja ya. Terus di sini juga ya, kalau misalnya kayak di sepak bola itu sendiri kan ada nabi-nabinya kan, kayak Diego Maradona yang udah kemudian punya pendukung, gereja, Pele, Johan Cruyff, Beckenbauer, sekarang ya Ronaldo, Messi. Terus juga puncaknya Piala Dunia sebagai ajang akbar untuk para fans sepak bola. Nah, di bagian 4, bagian terakhir ini sebenarnya lebih menceritakan bagaimana sebuah klub sepak bola dimiliki oleh pemilik sepak bola yang bukan berasal dari negaranya, atau yang berpengaruh dari negara. Kita contohkan di sini ada Silvio Berlusconi yang dulu pernah memiliki AC Milan, dan dia melalui Milan tuh bisa menjalankan misi politiknya gitu kan, untuk menjadi Perdana Menteri Italia gitu kan. Ya memang Berlusconi cukup berpengaruh sekali karena dia orang di balik kesuksesan Milan di akhir 80 dan awal 90-an itu kan. Nama dengan trio Belandanya yang terkenal kan, Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard. Terus kemudian juga di sini kalau di sekarang ini kita lihat banyak klub sepak bola yang misalnya dimiliki oleh miliuner asal Rusia, seperti di Chelsea itu Roman Abramovich. Tapi ternyata niat Abramovich mempunyai Chelsea itu sebenarnya untuk bisa kabur dari Rusia, karena dia mempunyai permasalahan dengan pemerintah Rusia di bawah Vladimir Putin. Dengan begitu dia bisa berlindung di balik permasalahannya. Ini ada maksud sebenarnya ketika kenapa para miliuner itu mau yang menggelontorkan duit, terus ternyata mereka ingin mempunyai suaka gitu, perlindungan. Nah,
Di klub ini sendiri, di buku ini sendiri ada suplemennya Tour of Stadium. Di sini ada beberapa stadion di sepak bola ya. Anfield untuk para Liverpoolian, tepuk tangan dulu masuk stadionnya. Kemudian ada Camp Nou untuk Barcelonistas, juga tepuk tangan. Senang kan Camp Nou-nya masuk. Emirates Stadium untuk para Gunners, pendukung Arsenal. Bagi yang udah pernah kesini mohon komen, lebih historis mana ya, lebih angker mana sebenarnya, Emirates atau Highbury. Lalu Etihad buat Citizen, para pendukung Manchester City. Manchester City baru-baru aja sekarang sih populer gara-gara menangkan trofi Liga Premier, tadi sih enggak ya. Kemudian Goodison Park, Evertonian, ini tangga Liverpool, kurang begitu terkenal untuk sekarang sih. Di masa lalu aja zamannya Gary Lineker aja ini klub. Dan di Stadio Giuseppe Meazza untuk para Interisti dan Milanisti, wala siamo. Komentar aja nih. Nah, ini untuk para Juventino. Juventini, ini ada Juventus Arena, stadion paling megah di Italia, paling modern. Boleh dibilang Juventus salah satu pelopor pemilik pribadi stadion, karena kebanyakan stadion di Italia itu adalah milik pemerintah kota dan mereka masih ya menyewa gitu lah. Terus setiap pertandingan agak mahal. Selain Juventus Arena juga ada stadion milik Atalanta, Cagliari yang lagi pada dibangun lah, Udinese, Dacia Arena. Kemudian Old Trafford, oke, buat para Mancunian untuk Manchester United. Old Trafford benar-benar bersejarah banget bukan? Ya tentu saja ya. Buat lo yang menggemari Manchester United karena berhasil meraih treble tahun 99, treble dramatis di Camp Nou, di Kamar Bayern Munchen, itu pasti sangat ingat sekali ya. Dan untuk pendukung Madridistas, Santiago Bernabeu sekarang lagi direnovasi stadionnya. Ini stadion paling bagus juga ini di Spanyol. Malah Camp Nou sebenarnya kalah ya. Ini bukan gue maksudnya ini ya jelekan, tapi tadi dibilang buku ini yang Camp Nou katanya sih kuno fasilitasnya gitu dibandingkan Santiago Bernabeu. Memang sih lebih populer sih, lebih bagus sih ini Santiago Bernabeu. Stamford Bridge ya untuk pendukungnya Chelsea, stadion yang boleh dibilang mah bener-bener blues sesuai dengan judulnya Chelsea. Ini suplemen ini hasil dari kunjungan penulisnya langsung ke stadion-stadion tersebut ya. Sayangnya di sini nggak ada Stadion Olimpico ya, markas AS Roma dan Lazio, padahal juga termasuk bagus itu secara arsitektur. Nah, setelah kita melihat isi atau dalaman dari buku Pemuja Sepak Bola ini, kita bisa mengetahui bahwa sepak bola sebenarnya bukanlah sebuah permainan 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi lebih dari itu. Sepak bola itu sendiri adalah semacam budaya populer, budaya komunikasi atau budaya massa yang banyak banget penggemarnya lah di seluruh dunia olahraga satu ini kan. Dan kita bisa mengetahui bahwa di sepak bola ternyata ada nilai-nilai bisnisnya juga yang bisa dikembangkan, terus juga pengaruh media massa terhadap permainan ini, terus menjadikan sepak bola itu sebagai semacam passion, terutama buat jersey-jerseynya kan bagi anak muda. Jadi bukan sekedar untuk bertanding doang, jadi ya untuk nongkrong pun bisa. Terus juga sepak bola itu jadi semacam agama sivil gitu. Jadi kayak semacam pengganti agama-agama yang sudah ada karena mempunyai pengaruh yang besar dan mempunyai para pemain-pemain yang dianggap sebagai nabi seperti Pele, Maradona, Beckenbauer, Cruyff dan segala macam. Buku ini juga ditulis melalui pendekatan komunikasi massa, budaya populer. Jadi bagi lo yang mungkin gak begitu familiar dengan istilah-istilah dalamnya, istilah-istilah komunikasi massa atau komunikasi budaya populer, mohon diharapkan cari dulu istilah-istilahnya, karena mungkin ada beberapa yang mungkin buat lo gak mudah gitu loh. Tapi bagi lo yang udah mempelajari komunikasi massa bisa memahami langsung intinya dari buku ini. Yang jelas sebenarnya buku ini ya hanya menunjukkan aja
fans klub sepak bola itu sendiri. Nah, itu aja sih mau gue sampaikan tentang buku Pemuja Sepak Bola ini, sebuah buku yang begitu komprehensif lah untuk lo para penggemar kulit bundar dari seluruh dunia, dan juga tentu ya kita merindukan sebuah kompetisi karena gara-gara corona semua itu berhenti. Itu aja mau gue sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata-katanya. Apabila lo menyukai video ini, mohon di-share ke media sosial lo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.